Pagi guys, pagi ini kita sedang di Rumah Sakit Abdul Wahab Sahrani. Ini saya bersama dengan Dava. Nah, ganteng saya ini sedang menemani papanya Dava untuk scan nih. Untuk kemoterapi ke-11. Iya, kemoterapi kok PET scan terus ya. Kemoterapi yang ke-11 Hodgkin limfonya. Ini tadi ada sarapan tapi nggak minat menu di rumah sakit, jadi minta dibikinkan yang gurih-gurih. Enak enggak, Pak? Nah, Enak? Ya, selamat makan ya. Ya. Nanti rencana kita akan melakukan kemoterapi Hodgkin lymphoma refraktor yang ke-11. Nah, kemo ini tinggal satu macam obat kemo, yaitu brentuximab vedotin atau merek dagangnya Adcentris. Ini sambil saya lihatkan ruang perawatannya ya, di Sakura 5. Nah, ini sudah yang ke-11, dijadwalkan 16 kali. Nah, kalau yang 1 sampai 6 itu terdiri dari 2 macam obat kemo. Obatnya brentuximab vedotin dengan bendamustin. Nah, ini sudah selesai yang bendamustinnya, sudah yang ke-6 kemarin. Ini tinggal melanjutkan dengan terapi menggunakan brentuximab vedotin. Nah, untuk pasien-pasien pengobatan kanker memang harus selalu kontrol rutin ya, karena selama ini untuk Pak Wahyu sebenarnya sudah di kemo yang pertama dulu, tapi kambuh lagi karena namanya Hodgkin lymphoma termasuk kanker darah ya. Ini memang kadang-kadang sering kambuh. Nah, kemarin kekambuhannya itu setelah kemo ya kurang lebih 5 bulan lah setelah selesai kemo tumbuh lagi. Dan waktu itu belum diterapi dengan menggunakan terapi target. Terapi target yang dipakai saat ini adalah brentuximab vedotin, tapi merek dagang yang dipakai adalah Adcentris. Nah, untuk terapi dengan Adcentris atau brentuximab vedotin tersebut memang harganya lumayan ya. Satu vialnya itu sekitar 22 sampai 25 juta lah harganya. Jadi kalau Pak Wahyu ini butuh 3 vial. Jadi sekali kemo kurang lebih ya 75 jutaan lah. Nah, mudah-mudahan untuk yang semua pejuang kanker semangat ya, karena harga sebuah kesehatan itu mahal sekali. Dan yang jelas harus jaga makanan agar tidak mudah terkena kanker, karena kanker itu banyak pemicunya ya. Kalau Pak Wahyu ini dulu suka makan daging-daging yang dipanggang, dibakar itu ya, mungkin ada karsinogeniknya di situ. Ditambah suka minuman manis, karena sebenarnya kanker itu tumbuh subur kalau kadar gulanya tinggi. Harapannya kadar gulanya harus terkontrol. Nah, saat ini kadar gulanya sudah terkontrol, sudah di bawah 110 lah rata-rata, karena menggunakan obat 3 macam merek obat ya. Pagi menggunakan Sigduo, kalau sore menggunakan Galvusmed, dan malam diinjeksi dengan insulin. Nah, saat ini kadar gulanya sih terkontrol aja, jarang tinggi. Dan kemarin sudah diperiksa HbA1c di bawah 7, jadi 5,9 kalau nggak keliru ya. Jadi kalau kategori masuk prediabetes. Tapi dari itu efeknya artinya insulinnya sudah mengontrol kerja pankreasnya dengan baik. Kalau dulu yang saat masih
kemoterapi yang pertama sebelum kambuh itu kadar gulanya selalu tinggi, di atas 300 bahkan sampai 500 pada saat kemoterapi, karena menggunakan setelah kemo itu prednison ya. Prednison itu kayaknya membuat insulin jadi resisten, dan obat-obat untuk penurun kadar gula kadang tidak bekerja dengan optimal sehingga kadar gulanya selalu tinggi. Dan yang jelas dengan kadar gula tinggi otomatis HbA1c-nya pasti tinggi. Waktu dulu HbA1c-nya sekitar 11 sampai 15-an lah, yaitu kurang bagus untuk fungsi pankreasnya. Tapi saat ini sudah mulai terkontrol. Harapannya ini karena sudah pengobatan dengan lini kedua, mudah-mudahan tidak kambuh lagi ya. Walaupun dokter penanggung jawab pasiennya bilang, Dokter Ridho, kemungkinan obat-obat yang seperti imunoterapi tadi, brentuximab vedotin itu bisa bertahan 2 tahun, tetapi ya mudah-mudahan bisa sampai sembuh sempurna ya, karena kan namanya cancer agak susah, apalagi cancer darah ini produksinya selalu terus menerus. 30% lah kemungkinan untuk relapse itu ada. Mudah-mudahan tidak masuk dalam 30% ini, jadi bisa sehat, bisa panjang umur, bisa selalu bersama-sama sampai kami tua, sampai anak cucu kami dewasa. Semangat sebagai pendamping orang-orang yang sedang berjuang melawan cancer. Ayo, semangat aja sih ya. Harapannya kita selalu bersabar atas segala ujian dan cobaan. Nih kami nanti untuk kegiatan ini, habis ini kami akan melakukan pengontrolan atau check up kemajuan dari kemoterapi ini dengan melakukan PET scan ya. PET scan-nya akan kita lakukan nanti di Rumah Sakit Siloam Jakarta. Minggu depan kami berangkat ke Jakarta untuk melakukan PET scan. Artinya apakah sel kansernya sudah bersih atau belum, karena sudah 11 kali. Kemarin yang ketiga setelah kemo juga di PET scan, hasilnya bagus, tapi kan tetap harus dilanjutkan sampai 16 kali. Nah ini besok sudah ke 11 kali untuk kita follow up ulang. Mudah-mudahan sudah bersih ya, sampai nanti tuntas 16 kali. Nah memang biaya untuk PET scan kalau di Siloam Jakarta CCC, nah itu sekitar 14,5 juta. Nah ini memang untuk orang-orang yang cancer ini butuh biaya yang cukup tinggi agar bisa survive. Sebenarnya biaya-biaya kayak terapi imunoterapi yang tadi, brentuximab vedotin yang saya bilang sekali kemo minimal itu 75 juta sudah harus dikeluarkan, itu bisa ditanggung BPJS, tetapi harus iur biaya. Kalau tidak keliru untuk yang siklus yang 6 kali itu sekitar 110 juta. Kalau yang 6 sampai ke 16 itu sekitar 150. Ya sekitar harus iur sekitar 250 jutaan lah untuk terapi dengan menggunakan brentuximab vedotin atau Adcetris itu. Ya mudah-mudahan, namanya juga berusaha, kita harus berusaha, dan semoga selalu diberi kemampuan untuk itu agar kita bisa survive panjang umur. Oke guys, tetap semangat, tetap sehat. Semoga kedepannya kita semua diberikan panjang umur, berkah dalam hidup. Amin 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 ya rabbal alamin. Insyaallah. Barakallahu fikum. Syafaqallah untuk suami saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.